Shalom. Puji nama Tuhan. Ini dia, Laskar Kristus, majulah. Kita maju bertempur. Dunia semakin hari semakin gelap, membuat kita kadang-kadang tertipu, tertidur, terhanyut, bahkan terbuai. Tapi kita Laskar Kristus siap setiap saat. Kuasa kegelapan di mana-mana selalu mengganggu kita. Mari sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Supaya apa yang kita bahas biarlah boleh jadi berkat pegangan dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan kita yang semakin hari semakin gelap ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau begitu baik bagi kami. Sehingga kami boleh diberikan kesempatan memasuki bulan kedua di tahun 2024 dengan sukacita. Anugerah yang terbesar daripadamu. Kehidupan kami masih nikmati sampai saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau mau ajarkan kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas. Apapun yang hamba lakukan dalam persiapan, semuanya terbatas. Bahkan tidak punya nilai apa-apa. Tapi biar Tuhan, Engkau mau tanamkan hikmat dalam bibir mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan biarlah boleh menjadi berkat yang hanya daripadamu Tuhan, untuk kami jemaat-Mu dapat memiliki pegangan dalam hidup kami untuk menjalankan sisa waktu yang Engkau berikan untuk kami jalankan di dalam dunia ini. Mari Tuhan Engkau berkati kami. Dan biarlah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan kehendak kami manusia, tapi kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya selalu ambil dari keluarga. Kenapa saya ambil dari keluarga selalu pembukaan kebenaran firman Tuhan? Karena sebenarnya kita dengan Tuhan itu adalah satu keluarga yang dimana kita bukan lagi keluarga yang biasa-biasa saja. Memang di dalam dunia kita punya keluarga. Ada papa, mama secara biologis. Tapi dalam kehidupan iman kita, kita punya Bapa yang luar biasa, Allah Bapa, dan Yesus Kristus sebagai yang sulung yang menuntun kita menuju kepada keselamatan. Bapak Ibu, bagaimana mungkin kalau kita bisa katakan bahwa saya punya anak, ya, yang wanita, yang laki, bagaimana orang bisa tahu bahwa itu anak saya? Jangan-jangan itu anak yang diangkat, diadopsi oleh saya, dan itu pasti ada perbedaan. Tapi kalau anak yang diperkenankan atau yang berkenan kepada kita, keluarga, pasti. Bapak Ibu tahu ya, kalau anak itu mau pergi sekolah, kita pasti siapkan apa? Saya nggak tahu nih di antara kita, siap nggak duit jajannya? Siap nggak bekalnya? Berarti anak itu memang anak yang memang berkenan bagi kita. Kalau anak itu nggak berkenan, ya udah kamu pergi ke sekolah, pergi aja. Salah satu contoh, Berti yang kemarin di sini, itu pulang telat aja, tantenya itu gusar. Tantenya alasan, Pi, sebentar ya aku mau keluar sebentar. Padahal apa? Cari anak itu. Karena apa? Takut terjadi sesuatu, keributan dan sebagainya. Ini berarti berkenan di tengah-tengah keluarga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, anak yang diperkenankan atau berkenan kepada kita, keluarga, itu selalu diperhatikan. Selalu dijaga, selalu dituntun, dan apa yang menjadi kebutuhannya selalu orang tua siapkan. Hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Yesus anak yang diperkenankan Bapa. Ya, kita tahu bahwa tema bulan ini Kristus Sang Pengantara, bulan Februari. Kristus Sang Pengantara. Allah Bapa mengutus anaknya untuk menjadi pengantara antara manusia dengan Bapa, dengan Allah. Karena gambaran Allah waktu manusia jatuh ke dalam dosa, rusak. Akhirnya manusia tidak punya lagi hubungan yang baik dengan Allah. Apapun perbuatan manusia, entah itu perbuatan baik, amal ibadah, selalu setia beribadah, memberikan sedekah atau berkah, apapun yang dia dapat untuk pekerjaan Tuhan, tetap nihil. Kenapa?
karena tidak punya hubungan yang baik. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga ia memberikan perantara. Yesus Kristus yang lahir di kandang domba terhina hanya untuk membuat manusia yang terhina, yang tidak berkenan di hadapan Allah kembali utuh, punya hubungan yang manis bersama dengan Allah. Bahkan mendapat tempat yang layak di sorga kelak. Mari Bapak Ibu, saya ingin untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Matius pasal 3. Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 17. Yang sudah dapat katakan amin. Baik. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus dibaptis Yohanes, ya. Jadi Yesus dibaptis oleh Yohanes, istilahnya begitu ya. Saya akan baca ayat 13, ayat 14, Bapak Ibu kita silih berganti sampai ayat yang ke-17. Ayat yang ke-13 katakan begini. Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Ayat ke-15, jawab Yesus kepadanya, biarlah hal itu terjadi sekarang karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun dari atasnya. Ayat 17 kita bersama-sama, 2, 3, 4. Terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kepadanya ku berkenan. Bapak Ibu agak sedikit lain barangkali, jangan kaget. Ini tetap Alkitab. Lain, tapi terjemahan baru jilid yang kedua. Terjemahan baru 2 sudah ada, tapi ini yang keduanya. Ini kalau Bapak Ibu punya, ini memang agak mempermudah kita. Sekali lagi saya ulangi ayat ke-17. Terdengarlah suara dari surga. Kalau di sana dikatakan langit ya. Yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih. Kepadanya lah aku berkenan. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam aktivitas hari-hari kita. Bapak Ibu, kalau tadi saya katakan, anak yang diperkenankan atau anak yang berkenan dalam keluarga, Yesus anak yang diperkenankan oleh Bapa. Ini luar biasa. Kenapa? Sejak masa kecil sampai saat usia 30 tahun, Yesus tuh diumpet. Seolah-olah ya udah, yuk ikut bapamu aja jadi tukang kayu. Tapi ingat, dia berbeda dengan manusia biasa yang mempunyai kedudukan yang tinggi tetapi tetap biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang baru memiliki kedudukan yang tinggi sudah anggap dirinya, waduh, orang lain gak ada apa-apanya. Bahkan kalau ada keluarga yang mengorbitkan dia, kalau ada keluarga yang membuat dia harga dirinya naik, dia lupakan. Karena apa? Terbuai. Tapi Yesus enggak. Yesus, raja di atas segala raja, datang sebagai manusia di dalam kandang. Dan tempatnya apa? Tempatnya terhina. Palungan itu sebenarnya saya memang dulu kalau di daerah saya punya ternak itu cuma babi. Karena kalau kami di sana babi itu pokoknya hari-hari besar itu makan. Tapi setiap hari itu ikan. Dan bukan cuma babi, ada bebek, ada ayam. Jadi saya kalau pagi-pagi itu adu cepat sama yang lain. Cari dulu, di mana nih telur ayam gitu ya. Karena apa, saya senang telur ayam. Pagi-pagi main. Begitu ini nggak pakai masak, tuk, gitu ya. Enak ternyata. Tapi Bapak Ibu, saya lihat kalau dibilang palungan Yesus itu saya kebayang ya. Tempat makan babi itu dibuat dari papan ya. Jadi kalau dari plastik itu babi biasanya rusakin. Tapi kalau dari kayu itu enggak. Jadi dibuat. Nah itu palungan yang dimana dikasih lampin, dikasih kalau orang sekarang ini kita katakan apa? Bedung itu apa? Bedung. Apa itu Ibu Ros?
Kain yang buat bungkus baby. Ya disitulah. Jadi saya pikir, gila. Raja di atas segala raja mau dihina. Untuk apa? Kita yang terhina. Diangkat harga diri kita untuk menjadi dekat dengan Allah Bapa. Luar biasa. Bapak Ibu, itu selama 30 tahun, dia hidup biasa-biasa saja. Dia nggak tergiur. Ada orang baru 10 tahun, udah lupa daratan. Kenapa? Waduh, anggap diri raja. Padahal ada raja lagi. Sehingga raja-raja kecil yang umpamanya punya kerajaan mau dihilangin. Waduh, bagaimana Indonesia gitu ya? Ini Indonesia loh, bukan di mana-mana ya. Di Ambon juga ada raja. Kalau raja itu hilang, kami nggak tahu siapa raja kita gitu ya. Jadi kalau di kampung kami itu ada raja-raja. Maka itu seorang raja waktu di wawancara sama Ki Andi, itu setannya luar biasa. Karena waktu kalau di daerah kami itu ada namanya tempayang. Tempayang Bapak Ibu tahu ya. Tempayang itu dibuat tanah liat ya. Itu biasanya kalau ada orang suka taruh minuman keras juga di situ, itu kami suka pakai air. Nah, di atas gunung itu ada tempayan kecil itu dan satu kota Ambon itu bisa minum. Itu nggak habis-habis. Tapi waktu itu dibersihkan, itu dikasih tahu dari puncak gunung sampai ke laut itu dikasih tahu. Tolong ya, jangan ada yang dekat-dekat dulu dan bermain di air. Kenapa? Kalau saat jam yang sudah ditentukan itu kita ada di air, kerasukan. Itu setannya. Nah ini di bawah, maka itu kalau kami orang Ambon menjadi orang percaya, nggak sekedar menjadi orang percaya, harus dilayani dulu. Kalau tidak dilayani, percuma. Kristen KTP. Tahu ya Kristen KTP? Kristen tanpa pengakuan. Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa dan lain-lainnya. Itu KTP. Jadi cuma kita punya identitas. Oh iya saya orang Kristen. Tapi kita tidak menyadari bahwa kata Kristen itu Christ in someone. Kristus hidup dalam kita. Dia hadir dalam kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, waktu dia datang di Jakarta dan diwawancara oleh seorang reporter, lampu mati. Dia ditempeleng, muntah darah. Stop acara itu. Saya lagi seru-seru nonton. Saya pikir waduh. Jadi di Ambon itu di kota Ambon, itu ada rajanya. Nah belum di daerah saya lagi, daerah saya itu mesti nyebrang laut. Kalau kayak di Sumatera, kita mau ke Nias ya. Kalau ke Nias dari Sumatera berapa jam nyebrang laut Ibu Ros? Semalaman. Waduh. Kayak Jakarta ke ini ya. Ke Medan dong. Kapal laut. Kalau kami ya paling 3-4 jam lah. Tapi gelombangnya ada arus putar namanya. Itu kalau pas dapat arus putar, wah kapal minta ampun deh. Itu nggak ada ampun tuh. Kalau tenggelam ya udah hilang semua. Jadi 3-4 jam mesti nyebrang. Nah, yang dibilang Maluku ini sebenarnya ibu kotanya itu hanya kota Ambon, pulau kecil yang kalau di peta tuh nggak ada. Tapi kita tahu Ambon gitu ya. Karena apa? Memang orang Maluku ya semua dibilang Ambon. Karena ibu kota. Tapi pulau-pulau yang lain itu lebih besar dari ibu kotanya. Jadi banyak pulau, 1000 pulau. Kalau Jakarta ini pulau 1000 itu nggak sampai 1000. Ada berapa pulau Ibu Ros? Bisa dihitung nggak? Kalau di Ambon itu 1000 pulau iya. Karena banyak. Pulau Saparua, Pulau Seram, Pulau Buru, pulau macam-macam. Ini banyak hasilnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, selama 30 tahun Yesus itu tidak punya otoritas apa-apa. Dia hanya sebagai manusia biasa. Dia hanya diam dan bantu ayahnya untuk membuat kayu. Maka itu dibilang tukang kayu. Tapi Bapak Ibu, dia tetap dengan rendah hati. Begitu usia 30, dia datang mencari Yohanes. Karena apa? Supaya digenapi. Kalau dia tidak dilayani oleh Yohanes dengan baptisan pertobatan, waduh, dia nggak mungkin bisa menyelamatkan kita. Tapi Bapak Ibu tahu, kenapa dia harus mau dilakukan pelayanan oleh Yohanes sebagai pertobatan? Apakah Yesus orang berdosa?
Bapak Ibu, ini sedikit. Perlu perhatikan ya. Dalam kehidupan Yesus manusia 100%, Allah juga 100%. Karena kalau kita cuma tahu Allah, kita akan terganggu. Kalau dibilang, kok Allahnya orang Kristen mati ya di kayu salib lagi. Lalu kita jawab apa? Sebenar begini, yang mati itulah pribadi manusia. Waktu dia bangkit tidak ada lagi manusia. Tubuh kemuliaan, kealahannya yang naik ke, kalau Bapak Ibu nanti ke Israel, itu telapak kakinya waktu dia terangkat yang dibikin kapel, ya tempat doa, itu dia naik. Dia naik dan disaksikan oleh para murid. Nah, kalau dia bukan Allah, bagaimana dia terangkat dengan tubuh, dengan luka, bekas paku. Tapi bukan lagi tubuh jasmani, tubuh kemuliaan. Begitu juga kita setelah menjadi orang percaya, Bapak Ibu kita memang, waktu kita cubit diri kita, ini daging, rasanya sakit. Tapi begitu lepas, ini jiwa. Jiwa kita itu merasakan suka, duka, panas, dingin, itu jiwa. Tapi waktu kita menjadi orang percaya, kita memakai tubuh kemuliaan. Memang kelihatan, oh ya neman, hitam, pendek, cebol lagi. Oh iya, tapi tubuh saya ini udah tubuh kemuliaan. Karena apa? Kata Kristen tadi, Kristus dalam diri saya. Christ in someone. Maka itu orang Kristen punya nilai plus, ada tanda tambah. Kenapa? Kelebihan dari orang Kristen, waktu dia percaya, dia memiliki keselamatan. Dia tidak akan terpancing. Dia punya kasih, nilai plus. Itu nilai plus yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Kalau bukan orang Kristen. Karena di luar kekristenan tidak ada kasih. Yang ada apa? Egois. Mementingkan diri sendiri. Mencari keuntungan di balik penderitaan orang lain. Bahkan senang tertawa di bawah penderitaan, di atas penderitaan orang lain. Tapi kalau orang Kristen tidak. Selalu sifatnya apa? Ingin melakukan yang terbaik buat orang lain. Karena apa? Kristus Allah itu kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang berkenan kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini luar biasa. 30 tahun Yesus mendiamkan diri. Orang tidak tahu siapa dia. Tapi waktu 30 tahun usianya dia mulai mencari Yohanes. Dari Yerusalem dia ke, Bapak Ibu, kalau nanti ke Sungai Yordan, Sungai Yordan yang sesungguhnya waktu Yesus dibaptis itu udah kering. Kalau nanti kita ke sana, lalu mau nggak baptis lagi yuk, atau apa seremonianya baptis, nanti dapat sertifikat dari sana. Itu bukan Sungai Yordan. Bapak Ibu jangan kaget, air kita paling bersih. Waktu kita turun ke sana, ya siap-siap kita dicium sama ikan-ikan. Apa itu? Ikan lele atau ikan apa Ibu Ros? Gede-gede. Cuk, aduh. Dan airnya waktu kita bangun dari bangkit dari air, waktu kita dibaptis itu kotor. Lumpur naik. Jadi Sungai Yordan sesungguhnya itu ada di Yeriko. Maka itu waktu Yesus habis dibaptis, dia ke padang gurun. Nah, kalau yang Yordan yang ini sulit kita cari padang gurun. Karena air dari Danau Tiberio yang mengalirnya ke situ. Tapi kalau yang Sungai Yordan yang sesungguhnya itu ada di Yeriko. Itu jaraknya jauh. Jauh Yeriko. Tapi nanti berdoalah Bapak Ibu supaya pergi. Karena begini. Kalau saya manusia jalanan aja yang datang ke Jakarta tidak punya tempat, tapi bisa dikasih kesempatan ke sana, apalagi Bapak Ibu. Waduh. Luar biasa. Yang penting kita punya iman. Dan bukan cuma saya. Tuhan, kalau saya, istri saya juga dong. Istri saya juga. Gak tanggung-tanggung. Bisa ya? Jadi kami ke sana bukan karena punya duit. Bisa Bapak Ibu? Bapak Ibu juga pasti bisa. Katakan amin. Supaya Tuhan memberkati kita. Iya. Kamu tahun berapa non ke Israel? 2010, saya 2003 ya, 2004.
4 ke 10 berarti beda 6 tahun ya. Coba. Hah? Coba. Tapi itulah Tuhan siapkan. Sampai ongkos-ongkos. Jajan dan sebagainya. Saya mau pergi gak ada duit. Dan saya gak pernah pegang dolar. Tapi ada yang kasih. Pak Yan, $100 ya buat pegang. Waduh, puji Tuhan. Pulang. Dari gak bawa apa-apa, pulang. Bisa beli kendaraan. Haleluya. Amin. Amin. Kita katakan amin. Karena apa? Tuhan tuh luar biasa. Dia memang diam, tapi dia dinamis. Dia bergerak terus. Dia fight. Bapak Ibu, dinamit itu kecil. Tapi waktu dia meledak, batu yang ada di situ pun hancur. Bapak Ibu, inilah Yesus. Selama 30 tahun dia diam, mendiamkan diri. Tetapi usia 30 ya, Yohanes Pembaptis adakan negosiasi. Karena Yohanes Pembaptis itu lebih tua dari Yesus 6 bulan. Waktu ada di dalam perut ibunya, Yesus belum ada. Maka itu waktu Maryam datang kepada Elizabeth, dia baru ketok. Coba tuh baru ketok. Ini dinamisnya kuasa Allah. Baru ketok, Elizabeth cuma sambut. Shalom. Si Yohanes di dalam perut langsung kegirangan. Karena apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah ini hebat. Jadi kita punya nilai plus waktu kita menjadi orang percaya, kita bukan biasa-biasa lagi. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Ada orang kasih racun, kalau Bapak Ibu tidak tahu, minum saja dalam nama Yesus, minum, gak akan mati. Ada orang mau jampe-jampe Bapak Ibu, kalau kita menjadi, gak akan mempan. Ada firman Tuhannya. Tenun dan telah tidak akan mempan kepada kita orang percaya. Ini hebatnya kita. Tapi kalau kita tidak punya iman kepada Yesus, sulit. Kuasa Allah bergerak. Gak akan nyata. Tapi kalau kita percaya Yesus mampu dan dia adalah Allah, jangan takut. Jalan. Apa yang kita mau, dia siapkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari Galilea ke Yordan, ya dari Galilea ke Yordan itu maaf kata, itu jaraknya bukan dekat loh. Tapi Yesus jalan. Karena di sana apa? Yohanes lagi melakukan baptisan pertobatan. Itu bukan baptisan urapan, baptisan pertobatan. Lalu ada pertanyaan, masa sih Yesus memberikan diri untuk dilakukan pertobatan? Yes. Bapak Ibu perhatikan ya. Waktu dia katakan, dia ketok, Shalom, di dalam sambut, Shalom, anak dalam kandungan mulai. Ini bukan sembarangan. Yesus belum ada. Tapi akan ada lewat Maryam. Ya, lewat Maryam, manusia yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu, waktu mamanya Yohanes sambut, langsung diperbaharui. Bukan lagi menjadi biasa, tapi diperbaharui. Waktu diperbaharui, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yohanes diurapi, ibunya diurapi. Sehingga ibunya bisa katakan begini buat Maryam. Maryam yang masih muda dan belum mengandung. Mamanya Yohanes katakan apa? Ada apakah gerangan sehingga ibu Tuhanku, coba tuh, luar biasa, datang. Lah, Elizabeth udah usia, Maryam anak gadis. Lah kok bisa bilang ibu Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus? Ini unik. Maka itu kuasa Allah itu kita nggak bisa prediksi. Waktu Allah di dalam kita, Allah mengurapi kita, itu dahsyat. Gak bisa dipegang, gak bisa ditahan, gak bisa dicegat. Itulah dahsyatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Yesus datang dari Galilea ke Yordan untuk dibaptis. Ini mengajarkan kepada kita agar tidak takut terhadap penderitaan dan kerja keras kita. Waktu kita menjadi orang percaya, lakukanlah. Ora et labora. Apa itu artinya? Luar biasa. Jadi kalau kita sebagai seorang pekerja, jangan takut. Gak akan susah bagi kita. Bapak Ibu, saya dan istri ini bekerja cuma cari jiwa. Dan cuma memberitakan kebenaran firman Tuhan. Udah, itu pekerjaan kami. Tapi coba, sampai sekarang kami dikasih upah sama Tuhan. 1 bulan 30, 29, 28 ya. 30, 31 hari cukup. Tapi
Itu yang kami syukuri. Saya ulang lagi kembali. 1 hari, ya 1 menit, 1 liter oksigen manusia hirup. Perhatikan ya, 1 menit, 1 liter oksigen manusia hirup. 1 liter oksigen harganya 25.000. 1 jam berapa menit? Coba, 60. Kali 25 berapa? Kali 24 jam. Paling sedikit 1 hari 7 juta. Lalu kalau 7 juta Tuhan berikan 1 hari buat kita cuma-cuma, apa yang kita bisa berikan buat Tuhan? Jangan sampai Tuhan bilang begini, ya Neman, ya Neman. Udah bosan deh, saya lihat kamu ya Neman. Coba, saya mau tutup sedikit keran oksigenmu. Bisa nggak? Kita bilang, enggak. Bisa nggak? Nggak bisa. Apa yang terjadi? Kejang-kejang kita. Karena apa? Mau hilang nggak jadi, mau hilang karena dikecilin. Bapak Ibu pernah punya ikan di akuarium nggak? Ini Bapak Erno nih punya akuarium. Saya mau tanya dulu, Pak, kalau lampu mati bagaimana ikannya? Mati nggak? Mati, nggak ada yang bisa hidup. Karena apa? Oksigen. Nah ini contoh, ini ikan. Bagaimana manusia? Oleh sebab itu Bapak Ibu, 1 hari 7 juta Tuhan berikan buat kita cuma-cuma. Gak ada buat kita katakan begini, saya tidak mau mengucap syukur buat Tuhan. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, Tuhan kasih kesempatan. Maka itu orang-orang yang jahat ya, diberikan waktu yang umur panjang. Supaya apa? Bertobat. Tapi kita bersyukur kalau kita umur pendek. Karena apa? Waktu kita tinggalkan dunia ini sebagai seorang penyamun, belum meninggal nih. Tapi dia cuma katakan apa? Yesus, ingat saya kalau engkau kembali sebagai raja. Langsung Yesus katakan apa? Mulai hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Belum meninggal loh. Nah, kita mau pilih yang mana? Umur panjang tapi binasa atau umur pendek tapi kita mendapat keselamatan? Kalau saya senang hari ini juga. Atau saya kalau lihat ya teman-teman lagi berkhotbah, hilang. Tapi saya bersyukur. Itu indah. Dan saya bilang, Tuhan saya mau seperti itu. Ya, saya mau seperti itu. Mari Ibu. Waduh, udah gede-gede ya. Ayo, mari silakan Bu. Ya. Nanti habis ini Ibu memperkenalkan diri siapa Ibu kita. Nah, biar saudara-saudara kita kenal Bu. Ya. Ini adik-adik dulu kecil-kecil, sekarang udah cantik-cantik ya. Ya, puji Tuhan. Jadi mari kita lihat ya. Waktu kita menjadi orang percaya kita bukan lagi biasa-biasa. Seperti Yohanes Pembaptis. Waktu ibunya menyambut Maryam, ya, anak di dalam kandungan melonjak karena apa? Diurapi oleh Roh Kudus. Dan Elizabeth pun katakan buat Maryam, ada apakah gerangan sehingga ibu Tuhanku datang? Ada apakah gerangan? Dari mana dia tahu Maryam ini akan menjadi? Maryam ini mendatang mau cerita, mau gosip. Gimana Elizabeth? Aku nanti mengandung, tapi bukan dengan Yusuf. Bisa ya? Ini unik, ini unik. Tapi itulah, keunikan inilah yang memang membuat Yesus itu rendah diri, rendah hati, ya, bukan minder. Kalau orang minder, udah di pohon kelapa dia masih nunduk juga tetap ketahuan. Tapi kalau dia rendah hati, biar dia nggak di pohon kelapa pun orang akan tahu. Yesus 30 tahun diumpat. Tapi setelah 30 tahun dia mulai datang. Dari Galilea ke Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Dan ingat Bapak Ibu, baptisan Yohanes baptisan pertobatan. Lalu ada pertanyaan, bagaimana mungkin Yesus itu kan Allah? Apakah dia berdosa? Ini kembali lagi nih. Ya, saya katakan ya. Kenapa? Maria manusia biasa enggak? Waktu dosa jatuh ke dalam dunia, Maryam juga ada di dalamnya. Tapi karena Maryam taat kepada Allah, sehingga dia menjadi wanita perawan yang dipilih oleh Allah secara khusus. Dan ada keturunannya yang dipilih oleh Allah. Ya, seperti khotbah saya kemarin, Yakub menjadi Israel. Ya, kalau Abraham itu bapak orang beriman, Ishak siapa? Anak perjanjian. Terus begitu disebut Yakub, Yakub siapa? Penipu. Enak enggak? Tapi itulah Allah. Unik.
Allah memilih siapapun kita yang tidak berharga, dia angkat menjadi berharga. Ini luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, nah kalau kita lihat Yesus datang kepada Yohanes, karena dia juga dampak dari dosa Maryam manusia. Untuk dibersihkan, untuk dikuduskan, supaya pekerjaan Allah dia dapat lakukan dengan baik. Maka itu kalau orang di luar Allah tidak dapat dan tidak mampu melakukan kehendak Allah, kalau dia belum bersama-sama dengan Allah. Yesus datang. Tapi apa yang terjadi? Yohanes katakan begini, maaf, tali sepatunya aja aku nggak mampu membukakannya. Bisa ya? Berarti apa? Dia nggak layak. Dengan kerendahan hati. Tapi Yesus katakan apa? Tidak. Semua supaya firman-Nya digenapi. Yesus lakukan. Yesus mau dibersihkan oleh Yohanes. Karena Yohanes terlebih dahulu sudah dibersihkan oleh Allah. Kapan? Waktu tadi Maryam datang. Shalom. Itu luar biasa, dipulihkan oleh Allah sejak masa dalam kandungan. Dan itu khusus. Kalau kita yang lain, kita harus memberikan diri kita. Ambil komitmen, datang kepada Allah supaya kita dibenarkan. Tapi kalau kita tidak mau, gak apa-apa. Allah juga gak paksa. Allah cari orang lain. Udah, kamu tinggal dulu di belakang. Saya masih mau jalan ke depan. Bukan, tunggu, ayo dong. Enggak. Allah tidak seperti itu. Allah tetap bergerak. Dia dinamis. 100%. Jadi dia maha hadir. Hadir di mana-mana. Kita nggak mau, ya udah, dia tinggalkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi, nah kita lihat, Yesus datang, Yesus dikuduskan oleh Yohanes. Waktu dia masuk ke dalam air, setelah dia keluar dari dalam air, apa yang terjadi? Roh Kudus turun. Bukan sama ya, bukan sama seperti burung merpati. Kalau sama seperti burung merpati itu tapi mirip seperti burung merpati. Bapak Ibu kalau mau lihat Roh Kudus, ada saya punya foto waktu kejadian di bencana di gempa ya. Di mana Ibu Ros yang kita pergi tidur di Padang. Itu nanti waktu foto pertama kali untuk hamba Tuhan yang kami berikan sedikit berkat, dia nggak mau terima, dia masih bengong. Ini malaikat dari mana datang nih, orang kami nggak kenal. Ya kami juga nggak kenal. Cuma karena lihat gerejanya pecah, nggak banyak, sedikit. Ya tanda syukur kita ya. Dia nggak terima, tapi begitu dia berdiri dia terima, di sini muncul dari dada sebelah kiri, muncul mirip burung merpati. Jadi kalau makin gede, makin kelihatan burungnya. Jadi bukan sama. Kalau sama, berarti Roh Kudus itu, burung merpati itu coba kita lihat ya. Dia kadang-kadang mau sembeli aja. Tapi Roh Kudus nggak seperti itu. Kalau you mau tinggalkan saya, ya udah, saya tinggalkan kamu. Tapi dia nggak pernah tinggalkan kita begitu aja. Dia tetap ada dalam kehidupan. Apapun yang terjadi dengan kita, dia tetap bersama dengan kita. Selain kalau kita menyangkal di hadapan manusia, dia akan menyangkal kita di hadapan Bapanya di sorga. Itu kata firman Tuhan. Jadi Allah tidak pernah tinggalkan kita. Apapun yang terjadi dengan kita, cuma kita ninabobokan dia. Kita tidak mau dia aktif lagi. Karena apa? Egonya kita. Si aku lebih bertakhta. Mari kita tinggalkan si aku dan biarkanlah kuasa Allah bekerja. Bapak Ibu, inilah yang membuat kita harus menyadari bahwa kerendahan hati Yesus, manusia yang juga Allah, dia tidak mementingkan dirinya. Dia mau dibereskan supaya apa? Dapat mempergunakan otoritas Allah dengan mudah. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Alkitab, berapa mujizat yang Yesus lakukan sebelum dilayani oleh Yohanes? Cuma satu. Satu-satunya mujizat karena terpaksa air menjadi anggur, itu pun dia bergumul sedemikian rupa. Dan sebenarnya dia katakan buat ibunya, Mama, sebenarnya Mama mau apa daripadaku? Waktunya belum tiba, belum saatnya. Tapi ibunya tetap, taruh aja air, lakukan aja.
Dan Yesus lakukan itu. Dia taat kepada ibunya dan dia bergumul sampai keringat itu seperti darah. Akhirnya air menjadi anggur. Itu mujizat satu-satunya. Tetapi setelah dia dilayani oleh Yohanes dalam baptisan pertobatannya, dia dikuduskan, Bapak Ibu. Dia jalan aja. Orang jama jubahnya aja sembuh. Orang kena bayangannya aja sembuh. Ini kuasa, otoritas. Tapi kalau dia tidak lakukan itu, dia tidak akan memperoleh otoritas dan kuasa itu. Sama seperti Petrus. Begitu juga, Petrus begitu belum mengenal Yesus secara baik, dia menyangkal 3 kali. Tapi sudah diingatkan, enggak juga. Karena apa? Masih tertutup mata rohani. Sama seperti kita. Yesus itu benar enggak ya? Ya, kalau kita katakan begitu ya berarti enggak benar. Tapi kalau dengan iman kita, Yesus adalah Allah. Udah, iman bodoh-bodoh aja. Seperti anak kecil. Waktu ayahnya lempar dia ke atas, dia enggak tahu ayahnya akan tangkap dia atau tidak. Tapi dia ikut aja, dia ketawa. Hihihihi. Akhirnya yang lihat juga ikut ketawa. Karena lucu ya. Tapi dia enggak tahu ayahnya tangkap atau enggak. Dia ikut aja. Karena ayahnya. Nah, waktu kita percaya kepada Allah lewat Yesus, lakukan hal iman yang bodoh-bodoh seperti itu. Percaya aja. Asal percaya saja. Semua apa? Semua pergumulan kita, semua sakit. Semua apa yang menjadi beban pergumulan akan lenyap. Tapi kalau kita nggak punya iman ke sana, susah. Yang kecil jadi besar. Besar makin besar. Tapi kalau bersama Allah, yang besar pun langsung hilang. Karena apa? Yang kupasang enak dipakai. Bapak Ibu, saya coba persingkat dari firman Tuhan ini. Dalam kisah tentang baptisan Kristus ini, kita bisa mengamati. Paling tidak ada 2 hal penting ya dari Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 ini. Yang pertama, betapa dengan susah payah Yohanes harus dibujuk agar ia mau melakukan pembaptisan kepada Kristus. Karena apa? Dia nggak layak. Dia tahu. Padahal Yohanes belum ketemu dengan Yesus loh. Belum pernah ketemu. Cuma dalam kandungan. Tapi itu juga Yesus belum ada dalam kandungan ibunya. Masih mau. Baru planning, rencana Allah. You akan mengandung ya dari Roh Kudus. Jadi Maryam ini dengan ketakutan, cemas, senang, bingung dia datang kepada Elizabeth. Tapi Yohanes belum lihat secara mata jasmani. Tapi begitu datang langsung Yohanes tahu ini Allah. Sehingga apa? Dia memberikan dirinya. Dia pingin supaya Yesus membaptis dia dengan Roh Kudus dan api. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Yesus bilang, lakukan. Anda yang lakukan itu buat saya, supaya semua firman digenapi. Yesus memberikan diri. Tapi Yohanes kata, tali sepatunya aja, tali kasutnya. Dia nggak layak untuk membuka. Coba. Ini hebat. Kuasa Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, waktu kita menjadi orang percaya, Bapak Ibu jangan takut ya. Bapak Ibu salaman dengan orang yang punya ilmu, dia nggak akan mau salaman. Kalau kita punya iman benar kepada Allah ya, dia nggak akan mau salaman. Karena dia tahu apa? Dia udah tahu. Roh kita berbeda. Satu contoh saya mau cerita. Waktu saya mau menikah dengan istri saya, itu tradisi di mereka, tanggal itu nggak boleh dari kami berdua. Jadi harus dari orang-orang pintar dari kampung. Dan orang pintar itu datang, saya nggak tahu. Dia mau kasih tanggal berapa, bulan berapa, hari apa, gitu ya. Entah Kamis Pon atau Kliwon, ya saya nggak tahu. Kliwon Pon saya juga karena bukan orang, ya saya orang Ambon ya, saya ikutin aja. Tapi cuma saya berdoa, Tuhan, kalau ini yang engkau kehendaki, kehendakmu jadi. Terus saya duduk, saya sambil lihat, ayo Pak silakan. Bapak mau bicara apa? Saya dengar. Gemetar dia. Gemetar. Belum sepatah kata pun keluar. Yang kata keluar dia apa? Maaf ya, izinkan saya dulu, saya pergi ya. Nanti saya balik. Sampai menikah dan sampai hari ini, saya nggak kenal itu orang siapa. Barangkali istri saya kenal, saya nggak kenal. Saya nggak lihat lagi batang hidungnya. Hebatnya kuasa Allah. Kenapa? Kita pemenang kok.
Otoritas dan kuasa ada pada kita. Orang lihat kita aja yang bukan bersama-sama dengan Allah, ketakutan. Akhirnya apa? Keluarganya bilang, udah deh, tanggal yang kalian tentukan itu aja. Karena buat saya dan istri, begitu kita pacaran 1 tahun kemudian tanggal itu, kita nikah. Itu udah perjanjian. Jadi pacaran jangan lama-lama. Kalau lama-lama apa? Oma katakan apa? Itu Pernah dengar kan? Ada lagu yang itu berbahaya, hei gitu ya. Jadi jangan lama-lama. 1 tahun, ya kami ikutin. Dan kami punya komitmen. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita lihat ya. Ayat 14-15 dikatakan begini. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Coba. Jadi Yesus datang, Yohanes berpikir, wah luar biasa. Saya dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Karena itu otoritas Allah. Karena Yesus datang. Tapi enggak. Kita perhatikan ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutnya. Waktu Yohanes dengar, kita harus lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan kehendakmu, tapi kehendak Allah yang jadi. Yohanes lakukan. Kalau enggak dilakukan seperti itu, Yohanes tidak mau membaptis Yesus. Maka itu Bapak Ibu, perhatikan ya. Kalau kita datang kepada Allah, berbeda dengan Allah datang kepada kita. Kalau Allah datang kepada kita, siapapun dia, sekeras apapun dia, langsung dia akan cari wajahnya. Tapi kalau kita datang dengan keangkuhan kita cari wajah Allah, Allah akan menjauh. Tapi kalau dengan kerendahan hati kita, jangankan kita cari Allah. Satu contoh, Bapak Ibu, kita menjadi orang percaya itu bukan main-main loh. Alkitab katakan apa? Sebelum kita ada dalam kandungan, Allah telah memilih kita. Jadi bukan kita yang memilih Allah. Allah yang memilih kita. Untuk menjadi orang percaya itu enggak mudah. Karena orang katakan begini, kalau dia Allah kenapa dia mati? Tapi ingat, kalau dia bukan Allah, dia kenapa mesti bangkit dari antara orang mati? Bisa? Ada manusia yang bangkit dari antara orang mati enggak? Memang ada, tapi bisa naik ke surga enggak dengan tubuh kemuliaannya, dengan tubuh wujudnya yang baru dicocol tangannya oleh siapa? Kalau saya belum menyucikan tangan saya ke bekas lukanya, siapa dia? Jangan kita menjadi Thomas. Lihat dulu, saya kalau belum lihat Yesus saya nggak percaya. Jangan. Thomas saat ini banyak. Tapi jadilah seperti seorang penyamun. Dia tidak kenal siapa Yesus. Tapi dia katakan dengan iman, Yesus ingat saya kalau engkau datang sebagai Raja. Dan apa yang terjadi? Yesus katakan, mulai hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa. Nah ini yang Yesus inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di sini Yohanes dibujuk, diberikan firman dulu, baru Yohanes mengikuti. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Aduh bandel, tapi ingat Bapak Ibu, jangan deh. Saya enjoy melayani Tuhan dari tahun 82 misterius penembak-penembak itu ya. Kalau udah ada yang lahir ya, yang waktu mengalami tahun 82 penembak misterius Petrus, kami inilah dalam ketakutan. Tapi kembali lagi, waktu ketakutan Tuhan panggil. Ini luar biasa. Dan sambut. Kalau waktu itu nggak sambut, saya nggak tahu saya ada di mana. Dan nggak mungkin ketemu dengan istri saya yang cantik ya gitu ya. Nggak apa-apa sekarang kalau dulu gitar Spanyol, sekarang gitar apa ya sudahlah. Tapi ya saya bangga ketemu dengan istri saya yang mendampingi sampai saat ini. Kalau bukan dia yang mendampingi, kita nggak ketemu. Ibu Intan juga saya nggak ketemu. Tapi karena istri saya bisa ketemu ya Ibu Ros ya. Bisa ketemu dengan siapa Ibu Ros? Dengan bapak-bapak dan ibu-ibu lah.
Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua, mari kita perhatikan ya. Yohanes dengan kerendahan hati, dia mau melakukan itu buat Yesus. Dan apa yang terjadi? Waktu dia menunjukkan kerendahan hati, dia mendapat kemuliaan bagi Allah. Kehormatan tertinggi. Karena apa? Satu-satunya orang yang melakukan pelayanan kepada Yesus hanya Yohanes. Memang firman Tuhan sudah katakan, dia sebagai pembuka jalan dan mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan itulah Yohanes. Hebat. Tapi kalau kita sombong, maaf, kita akan direndahkan. Tapi kalau kita rendah, kita akan ditinggikan. Istri saya ini anak bontot. Dan anak bontot kalau di keluarga Batakaro, itu nggak boleh dengan orang luar dari orang Karo. Waduh, ini paling berharga. Bisa ya? Tapi waktu dia memilih saya untuk menjadi pendampingnya, dan saya katakan, gak apa-apa kalau kamu ikut keluarga, kita jadi sahabat. Oh, dia gak mau, cuma jadi sahabat. You mesti jadi milikku. Ya silakan, ambil keputusan. Dia mau ikut, resiko apapun. Tapi akhirnya, Bapak Ibu, semua keluarga istri saya, keluarga saya, kami layani semua. Dan ibu saya waktu kita mau nikah datang, saya juga bingung. Ini tahu alamat dari mana? Tahu ini kota besar dari mana? Tahu-tahu udah datang ke tempat pelayanan. Dan dia katakan, istri saya yang tahu. Ih, mamamu datang. Saya bilang, kamu mimpi kali. Kamu kenal ibu? Itu. Saya bilang, ini kok bisa datang? Padahal saya udah putus hubungan. Bisa Bapak Ibu, hebatnya Tuhan. Dan semua surat-surat yang saya butuh, dia bawa. Padahal saya mau bikin duplikatnya. Bisa ya? Tapi dia bawa. Dan hari pertama, waktu kami doa bersama, luar biasa. Manifestasi kayak ular, masuk di kolong. Gitu ya. Yang rumah yang punya Pak Haji datang. Pak, ada apa? Boleh saya bantu? Oh enggak Pak. Waduh, kalau bantu kan beda lagi nih. Jangan-jangan saya dan istri pun keikut juga kan? Bisa tiba-tiba kita menari-menari juga kan? Tanpa musik, waduh, saya bilang, maaf Pak. Tuntas. Itu langkah awal untuk kami melakukan pelayanan kepada keluarga. Karena apa? Hebatnya Tuhan kita. Yang tidak diterima, menjadi diterima. Yang tadinya menjadi ekor, diangkat menjadi kepala. Amin. Betul Bu Intan. Kita bukan ekor, kita kepala. Dan waktu kita kepala, semua orang akan lihat. Semua orang akan tahu. Kita nggak usah tunjukkan siapa kita. Tapi orang tahu. Siapa tuh Yaneman? Bapak Ibu waktu mulai bertobat, saya masih di jalan. Pertama TVRI, itu ada ajang bakat ya. Dan waktu itu wajah baru. Ya bayangin aja, kami anak jalanan, tidur di jalan. Tapi kok bisa? Sampai ke sana masih dihina juga. Sama produsernya orang Ambon. Ih, Ambon brengsek, cuma tahu maling aja. Aduh, saya bilang, kalian mau dengar itu atau mau maju terus pantang? Maju dong. Waduh, begitu muncul itu semua anak jalanan, itu perhatikan di TV. Wih, kalian tapi cuma maaf, kalian kok kayak hantu ya? Kepalanya sana, tangannya sendiri, itu kakinya kok nggak ada. Karena apa? Kami pakai baju warna biru muda. Waktu dilempar dari ruangan ke lapangan, putus. Kepala doang, jalan sendiri. Jadi kayak hantu. Tapi saya mau katakan, Tuhan mengangkat kita. Dari tidak berarti menjadi berarti. Sama seperti Yohanes. Dia nggak ada arti apa-apa. Tapi waktu dia merendahkan diri untuk melakukan hal yang terkecil buat Yesus, dia mendapat kemuliaan. Kenapa? Dia mendengar langsung peneguhan dari Allah. Dan peneguhan itu, Yohanes lakukan itu buat Yesus. Kalau Yohanes nggak lakukan itu, tidak ada peneguhan dari Allah. Langit terbuka. Mirip seperti burung merpati turun kepada Yesus. Dan dikatakan apa dari Allah? Inilah anak yang kukasihi kepadanya waduh, luar biasa. Ini kemuliaan. Saya ingin dengar suara Allah, tapi belum sampai sekarang enggak. Tapi saya tahu, masalah orang Tuhan bisa beritahukan. Tapi bukan berkata-kata, dengan cara lain. Bisa ya, dengan hikmat yang dari Allah. Ini luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita perhatikan.
ayat 16 dan 17. Dikatakan gini, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Bapak Ibu, kalau tadi saya katakan bukan sama, mirip. Kalau sama seperti burung merpati berarti nggak ada beda. Maka itu kalau iblis menyamar sebagai ular, bukan iblis seperti ular. Nanti orang nggak mau makan ular. Padahal ular itu punya khasiat luar biasa. Bapak Ibu mau kulitnya bagus? Nah, adik-adik kita yang cantik-cantik nih, tolong ya, bilang mama, mak saya mau dong daging ular. Supaya apa? Kulit kita bagus. Jadi kalau hitam kayak saya, kulitnya bagus, jangan kayak saya. Aduh, baru kemarin 1 hari kena panas, terbakar. Kalau saya buka baju, Bapak Ibu lihat, kok belang. Udah belang, aduh. Untung gak koreng aja. Bisa ya? Itulah kebakar. Tapi kalau kita mau kulit bagus, makan ular. Karena di balik ular, itu khasiatnya tinggi. Orang yang kekurangan pigmen. Pernah lihat orang yang belang, putih-putih, albino, suruh makan ular. Nanti kulitnya bagus. Pigmennya akan sempurna. Ini hebat ular. Maka itu farmasi itu lambang ular dan mangkok. Jadi bukan iblis itu sama seperti, bukan. Dia hanya menyerupai ular. Dia memakai tubuh ular. Karena iblis itu gak ada wajah. Supaya bisa dilihat oleh manusia yang sempurna ini, dia mulai menyamar. Tapi bukan sama seperti itu. Enggak. Oke, nah begitu juga Roh Kudus ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini luar biasa, satu peneguhan yang luar biasa, yang memang sempurna. Dan memang perlu kita perhatikan bahwa apa? Bahwa Yesus inilah anak yang diperkenankan oleh Bapa. Kalau tidak diperkenankan, Allah nggak akan proklamirkan, inilah anakku. Nah, bagaimana kalau kita membela anak kita di sekolah atau di mana, kalau dia terjadi sesuatu keributan atau dengan teman-teman, kita perlu bela nggak? Atau biarkan saja, itu anak nakal. Biar saja guru urusin, biar saja orang tua murid itu hajar aja tuh anak saya. Begitukah? Jangan. Kita harus tunjukkan bahwa anak kita itu anak yang kita ya berkenan. Dia bagi kita, ya, kita tunjukkan kasih kita kepada dia. Kita datang dan katakan, ya anak saya, ada apa Pak? Bagaimana? Oke Pak, kalau dia salah nanti saya yang didik dia di rumah. Saya yang ajarin dia di rumah, supaya dia lebih tertib. Kalau kita tidak akan ajar anak kita tetap akan bertumbuh dan menjadi liar. Kalau kita menjadikan anak kita berkenan bagi kita keluarga, mari kita didik. Nah, sama seperti Allah. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya ku berkenan. Ini luar biasa. Allah memproklamirkan itu karena Allah tahu dia adalah anaknya. Yang dimana semua orang menganggap Yesus hanya tukang kayu. Tapi di sini Allah memproklamirkan bahwa Yesus ini manusia bukan sembarangan. Tadi saya katakan, di balik Yesus ada manusia 100% dan Allah 100%. Yang matinya siapa? Manusianya. Bukan Allah. Tapi kita lihat kealahannya bagaimana? Waktu hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Wah, dahsyat. Waktu dia bangkit, ada enggak maut coba menghambat? Tidak ada. Dan dia naik ke sorga dengan tubuh kemuliaan. Itu semua mata melihat. Kalau Bapak Ibu nanti ke Israel, nanti lihat. Telapak kaki Yesus itu waktu dia keangkat bagaimana? Ada. Dan waktu saya ukur, buset. Maaf, kaki saya ini kaki wanita. Gak bisa masuk ke sepatu Yesus. Bapak Erno kaki berapa? Hah? Kayaknya kalau ukur di sana masih tenggelam juga. Iya. Telapak kakinya gede. Apa karena orang dulu-dulu gede kali ya? Saya juga bingung ya. Tapi ya itu kenyataan. Tapi mari kita lihat. Inilah anak yang diperkenankan Bapa.
Waktu seorang anak diperkenankan Bapa seperti kita, ingat Bapak Ibu, kita punya ayah biologis. Tapi kalau Allah menjadi Bapa kita, jangan takut. Apa yang perlu kita takut? Dunia ini memang penuh dengan kegelapan. Ada di sana sihir, ada di sana jampe-jampe, ada macam-macam. Nah, saya cerita. Waktu kemarin ke rumah keluarga, saya nggak kaget. Waktu ada salah satu saudara hidupin kipas. Biasa kipas itu hari pertama waktu kita datang putar, enak sejuk. Di depan kolam renang ya. Begitu hari keberapa itu, nggak bisa mati. Bisa Bapak Ibu? Saya tahu. Yang punya rumah juga. Lah kok mati ya? Dia udah gusar. Kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Sebagai orang percaya kita langsung tahu. Ada hal-hal lain yang coba menunjukkan otoritasnya. Tapi kita anak Allah, anak raja. Menang gak? Langsung tuh kipas jalan lagi. Tapi kalau Tuhannya belum melihat dengan mata, dia nggak akan percaya. Ah, kamu belum pencet kali, baterainya rusak kali. Tapi begitu dia taruh remote, dia kaget. Siapa yang nyalain? Lah, bukan kamu tadi? Enggak. Nyala nggak bisa-bisa. Tapi tiba-tiba nyala. Hebatnya, Allah menunjukkan otoritas bagi kita. Jadi jangan kita takut. Karena apa? Bapa kita memperhatikan kita. Dia tidak pernah memejamkan matanya sekejap. Tapi dia memperhatikan. Ya. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku dari Allah. Yang selalu menjaga melihat. Dia memperhatikan. Ih, anakku kemana nih? Ih, ke situ. Jangan dong. Bisa? Mari. Kalau kita percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus, jangan pernah bergeser. Bapak Ibu lihat pohon yang subur itu tinggal tetap. Tapi coba kalau kita pindahkan, mati nggak dia? Iya. Dia akan hidup lagi, tapi tidak seperti yang awal. Tapi kalau dia tetap tinggal di situ, dia akan menghasilkan buah yang baik. Saya punya pohon, itu kadang-kadang tetangga bilang apa? Sirsak, berdaun sirih. Saya bilang foto, video lah. Karena apa? Ditutup oleh sirih. Dan banyak tetangga bilang apa? Tebang dong sirihnya. Mana sirsak bisa berbuah. Tapi begitu buahnya, semua tetangga menikmati. Enaknya luar biasa. Itu ketutup loh. Kalau dilihat nggak ada pohon sirsak. Tapi kalau ada pohon sirsak tuh. Dan sirihnya lebat. Ada orang Sumatera katakan, ini bukan sirih makan. Saya bilang coba dong. Enak juga ya, ketus gitu ya. Saya bilang iya ini sirih makan. Karena apa? Daunnya gede, dia bingung. Ini jangan-jangan kembang. Nah inilah. Jadi kalau kita menjadi orang percaya, tangan kita pun kita lakukan apapun, diberkati. Karena apa? Kita ada di pihak Allah dan Allah selalu memperhatikan kita. Apa yang kita kerjakan akan berhasil. Amin? Amin. Jadi jangan takut. Jangan mau tergoda oleh bisikan-bisikan iblis. Kamu begini, kamu begitu. Jangan mau. Tetap tinggal bersama Allah. Waktu kita tinggal bersama Allah, angin sebadai apapun yang datang menerpa kita nggak akan pergi. Bapak Ibu perhatikan gempa. Tiap gempa kami datang. Tapi Bapak Ibu tahu, kalau di mana ada orang percaya, gempa itu seperti punya mata, dia lewat. Waktu di mana tuh non? Yang itu tanah dari bawah bisa Palu. Bapak Ibu tahu, ada satu klinik kecil, ya, di sini lumpurnya telan, rumah habis jadi lapangan, waduh berkilo-kilo. Tapi coba begitu lumpur ini ke klinik ini, pagarnya aja nggak kesentuh, lewat. Saya bilang hebat nih Tuhan. Gereja, ruko yang dipakai buat gereja, yang tadinya mau dihancurkan, ya, coba kiri kanan,
Hancur. Dia enggak. Retak juga enggak. Dan akhirnya gereja dipakai oleh relawan untuk habis ibadah silakan. Bersihin kursi-kursi, lipat, susun, tidur. Ini nyata. Sama. Waktu di Padang juga Ibu Ros ya, yang kita lihat 4 desa itu ketutup. Maaf, saya foto nggak dapat. Itu benar-benar nggak dapat. Berapa kali di foto nggak bisa, kabut. Dan itu nggak kelihatan. Jadi 4 desa itu tiba-tiba hilang. Waduh. Saya katakan buat Bapak Ibu, jangan pernah bergeser. Tetap tinggal bersama dengan Kristus, maka kita akan melihat kuasa Allah di balik Bapa kita akan dahsyat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau begitu baik. Sehingga hari ini kami boleh membahas Yesus, anak yang diperkenankan Bapa. Sebagai orang percaya Tuhan, kami mau tinggal tetap bersama-sama dengan Kristus supaya kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa kami sebagai Bapa jasmani tidak sempurna seperti Engkau yang menjadi Bapa kami. Engkau yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan Engkau sediakan sebelum kami meminta. Oleh sebab itu Tuhan, jadikan kami setia kepada Engkau. Karena bersama dengan Engkau kami dapat lakukan perkara besar yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kami. Dengan keberadaan kami, ketidakberartian kami. Tapi mari Tuhan, Engkau membuat kami menjadi berarti dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC.